Hari itu aku dan sepupuku Adrian berencana mendaki Gunung Ciremai untuk pertama kalinya. Setelah sebelumnya, kami mendaki Gunung Salak dan Gunung Sumbing. Kebetulan kami punya teman yang tinggal di Kuningan, namanya Rani. Pertama kali kami bertemu dengan Rani di sebuah konser musik di daerah Bekasi. Setelah mencari info tentang Gunung Ciremai di internet, kami berangkat dari Jakarta menuju Kuningan dengan menggunakan bis. Dan sebelumnya kami sudah berkomunikasi dengan Rani mengenai rencana kami mendaki Gunung Ciremai. Rani pun setuju untuk menemani kami mendaki. Singkat cerita, kami sampai di Terminal Kuningan sekitar pukul 5 sore. Dan Rani sudah menunggu kedatangan kami bersama temannya, Hendra. Kami langsung menuju rumah Rani yang berada tepat di kaki Gunung Ciremai. Namun, ternyata Rani dan Hendra belum pernah sekalipun mendaki Gunung Ciremai. Mungkin karena mereka bukan pendaki seperti kami. Setelah puas ngobrol lama, kami memutuskan untuk memulai pendakian. Ayo, kita langsung berangkat. Ajak Rani pada kami. Tapi lu gak izin dulu sama ibu lo? Tanya aku. Ah, ibu udah tahu kok, santai aja. Dia lagi di masjid sekarang, jawabnya. Kami pun berencana pergi ke pos perizinan terdekat. Tapi Hendra menyarankan agar kita tidak perlu pergi ke pos perizinan, dengan alasan bahwa dia adalah warga asli desa ini. Aku dan Adrian menurut saja apa kata Hendra. Kami memulai pendakian. Hendra mulai menuntun rombongan melewati lapangan warga dan menembus hutan pinus yang dipenuhi semak-semak. Tak lama setelah itu, kami pun sampai di jalur pendakian Ciremai via Palutungan. Tepatnya, saat itu kami berada di jalur sebelum pos 3, Paguyangan Badak. Tanpa beristirahat, setelah kami melewati pos 3, kami lanjut ke pos 4. Dan di pos 4 kami mendirikan tenda untuk beristirahat, karena waktu sudah menunjukkan larut malam. Setelah sedikit mengobrol dan mengisi perut, kami memutuskan untuk tidur. Tapi, karena tenda yang kami bawa hanya cukup untuk 2 orang, akhirnya aku dan Hendra memutuskan untuk tidur di depan tenda. Selang beberapa saat, aku melihat jam tangan, menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Namun mata ini belum mau kupejamkan, padahal badan terasa sangat lelah. Karena tak kunjung bisa tidur, aku memutuskan untuk duduk dan menyalakan rokok. Saat ku tengok ke arah Hendra, sepertinya dia telah memasuki alam mimpi, yang ditandai dengan suara ngoroknya. Sedang nikmat-nikmatnya menghisap rokok, tiba-tiba terdengar suara langkah dari semak-semak di depanku. Refleks, aku pun menyorotkan senter ke arah suara itu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Saat aku melihat seorang nenek bungkuk berpakaian kebaya muncul dari semak-semak sambil tertawa menyeringai dan berjalan memakai tongkat ke arahku. Segera aku melemparkan rokok di tanganku dan masuk ke dalam tenda untuk membangunkan Adrian. Aku mengajaknya untuk bertukar posisi. Aku di dalam tenda dan Adrian di luar. Tapi aku tidak menceritakan kejadian yang baru saja aku lihat. Pagi hari pun tiba. Setelah sarapan pagi, kami melanjutkan perjalanan ke puncak. Setelah berjalan cukup lama, kami baru sadar bahwa dari tadi tidak ada satupun pendaki yang kami temui. Mungkin karena hari itu adalah hari kerja, pikirku. Akhirnya setelah 6 jam perjalanan, kami pun sampai di puncak Ciremai. Dan ternyata di puncak pun tidak ada pendaki sama sekali kecuali kami. Kira-kira setengah jam kami di puncak, muncul serombongan pendaki dari Bandung yang berjumlah 6 orang. Lalu kami menyapa mereka dan sedikit berbincang. Di tengah obrolan aku bertanya tentang keberadaan bunga Edelweiss di gunung ini. Dan setelah dijelaskan, tak lama rombongan kami bergegas pergi ke ladang Edelweiss tersebut. Sampai kita berada di lapangan Edelweiss.
Rani dan Hendra adalah pertama kalinya melihat bunga itu. Aku dan Adrian dengan sotoy menjelaskan tentang bunga Edelweiss dan semua mitosnya. Puas di lapangan Edelweiss, kami melanjutkan perjalanan. Kami menempuh jalan menuju basecamp Palutungan sampai hari mulai gelap. Namun, kami belum menemukan jalur yang kemarin kami lewati. Sekitar pukul 7 malam, kami memutuskan untuk membuka tenda dan kemudian melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Pagi pun tiba. Sekitar pukul 6 kami memulai perjalanan turun. Hampir 3 jam kami berjalan, tapi belum juga menemukan jalur yang kami lewati kemarin. Ini udah jam 9 kok kita belum sampai di jalur yang kemarin sih? Kataku heran. Iya nih, ucap Rani. Kami mulai sedikit cemas. Lebih baik kita kembali saja ke puncak, ajak Hendra. Loh, kembali ke puncak, Hendra? Kataku. Iya, daripada kita tersesat lebih jauh, mending kita balik saja, jawabnya. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke puncak. Hingga sore hari kami belum keluar dari hutan yang didominasi oleh pohon-pohon besar. Karena mulai berpikir ada yang aneh, aku mencoba mengikat tali rafia di beberapa pohon sebagai tanda. Dan betul saja. Setelah berjalan cukup lama, kita kembali melewati tanda yang aku buat. Hari mulai gelap. Kami kembali membuka tenda dan menyiapkan makan malam. Puas untuk mengisi perut, kami memutuskan untuk tidur. Suasana sangat sepi. Tidak ada suara binatang hutan seperti biasanya. Karena badan ini merasa sangat lelah, perlahan aku pun tertidur lelap. Tiba-tiba Hendra membangunkanku. Dia melihat saya senter di kejauhan. Tanpa membangunkan Adrian dan Rani, kami berlari mendekati cahaya itu, sambil berteriak sekeras mungkin. Namun sepertinya mereka tidak mendengar teriakan kami. Tapi kami terus berlari mengejar mereka. Muncul sedikit harapan di hati kami untuk keluar dari hutan ini. Alih-alih bantuan yang kami dapatkan, Hendra justru jatuh ke dalam lubang dalam sekitar 3 meter. Yang lebih mengejutkan lagi, sekitar 10 meter dari lubang ini ternyata ada jurang yang dalam. Itu artinya, cahaya panjang yang mirip seperti sorot lampu senter itu tidak bersumber dari manusia. Karena sumber cahaya itu mengapung melalui ngarai. Dan seandainya Hendra tidak jatuh ke dalam lubang, mungkin kami berdua telah masuk jurang. Aku bergegas menghampiri Hendra. Untung dia tidak mengalami luka serius. Tunggu di sini sebentar, Hendra. Aku mau ambil tali ke tenda, kataku. Oke, jangan lama-lama, jawabnya. Aku kembali ke tenda untuk membangunkan Adrian dan mengambil tali anyaman. Akhirnya, singkat cerita, Hendra bisa kami angkat. Tapi, ternyata pinggul Hendra robek sekitar 5 cm. Aku dan Adrian segera merangkul Hendra menuju tenda. Dan segera mengeluarkan alat bantuan pertolongan pertama untuk merawat luka di pinggul Hendra. Belum selesai merawat luka Hendra, tiba-tiba Rani terbangun dan menjerit histeris dengan mata yang melotot. Namun, suaranya terdengar seperti suara nenek-nenek dengan bahasa Sunda. Yang menurut Hendra, dia bilang, "Ngapain kalian semua ada di sini?" Kami bertiga meminta maaf dan memohon supaya nenek itu keluar dari tubuh Rani. Namun, Rani masih berteriak, sesekali tertawa terbahak-bahak. Kami bertiga membaca doa yang kami hafal. Teriakan Rani perlahan mulai melemah hingga akhirnya sadar sepenuhnya. Aku segera memberinya minuman dan Rani mengatakan kepadaku bahwa dia bermimpi diajak seorang nenek-nenek ke sebuah tempat di dalam gua. Kami semua semakin panik dan mengira kami tidak akan pernah bisa keluar dari hutan aneh ini. Pukul 2 dini hari aku memutuskan untuk sholat tahajud.
Jujur, sebelumnya sholat wajib pun jarang aku lakukan. Hendra, Rani, dan Adrian pun ikut sholat. Kami berdoa semoga bisa keluar dari hutan ini dan jika harus mati kami pun pasrah. Atmosfer menjadi dingin saat kami berempat tanpa sadar meneteskan air mata. Setelah berdoa, kami memaksakan diri untuk tidur. Pukul 8 kami bertiga terbangun kecuali Hendra yang masih tidur. Saat Adrian membangunkan Hendra, tubuh Hendra terasa sangat panas. Dia demam saat itu. Mungkin itu karena luka di pinggulnya. Setelah sarapan pagi, kami memulai perjalanan kembali dengan langkah yang sangat pelan. Karena kondisi Hendra cukup mengkhawatirkan saat itu. 1 jam perjalanan kami sampai di sebuah flat yang cukup lebar dan beristirahat. Adrian berjalan sendiri untuk mencari petunjuk. Setelah setengah jam, dia kembali dan mengatakan bahwa dia melihat desa di utara. Kami kembali dalam perjalanan ke utara. 4 jam sudah kami berjalan. Dan lagi-lagi tari rafia yang aku pasang kemarin kembali kami lewati. Saat itu aku berpikir akan mati di gunung ini. Hari gelap lagi. Kami masih berada di hutan yang didominasi pohon-pohon raksasa. Kami kembali membuka tenda dan mengisi perut dengan sisa makanan yang ada. Lalu kembali berusaha untuk tidur. Kali ini aku dan Adrian tidur di luar tenda. Tapi sepertinya Adrian tidak bisa tidur. Entah apa yang dia pikirkan. Dia hanya memejamkan mata saat membaca doa. Seperti sedang ketakutan, tapi tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku terus mengamati Adrian sambil sesekali melihat sekeliling. Lalu, tiba-tiba Adrian bangkit dan mengajak kami melanjutkan perjalanan. Saat itu sekitar jam 9 malam. Aku menyarankan untuk melanjutkan perjalanan saat sudah terang besok. Tapi Adrian tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya kita semua mengikuti kemauan Adrian. Dengan perasaan bingung, kami mengikuti Adrian lagi untuk mencari tanah datar yang dia lihat tadi sore. Anehnya, tadi kami berjalan berjam-jam. Tapi kali ini hanya memakan waktu sekitar 20 menit untuk sampai di tempat ini. Itu artinya, tadi siang kita hanya berjalan memutar. Kami melanjutkan perjalanan, tapi kali ini menuju arah timur melalui kegelapan malam. Aku tidak tahu apa yang telah kami lewati, karena sumber cahaya hanya dari senter yang ada di tangan Adrian. Hingga sekitar 2 jam perjalanan, kami akhirnya berhasil keluar dari hutan. Lampu-lampu rumah pedesaan terlihat di kejauhan. Kami terus berjalan dan sampai di ladang warga. Rani juga mengenal daerah ini, yang ternyata tidak jauh dari desanya. Dan Rani pun mengambil alih posisi terdepan untuk menggantikan Adrian. Kami sampai di rumah Rani sekitar pukul 1.30. Kami segera bersujud syukur di depan rumah Rani. Setelah semuanya terasa lebih tenang, aku bertanya kepada Adrian, dari mana dia tahu jalan pulangnya. Adrian mengatakan kepada kami, ketika kami memutuskan untuk pergi tidur, seorang kakek datang dan berkata jika kami ingin keluar dari hutan ini, kami harus segera mengikutinya. Lalu satu persatu dari kami mulai saling bertukar cerita tentang apa yang kami alami di Gunung Ciremai. Ternyata sejak awal pendakian, saat memasuki kawasan hutan pinus, Adrian sudah mulai merasa diikuti oleh nenek-nenek. Namun, dia berusaha diam karena tidak mau membuat yang lainnya ketakutan. Berbeda dengan Rani, dia kerap melihat sosok hitam besar dengan mata merah saat hilang di hutan. Hanya Hendra yang mengaku tidak melihat apapun, tapi kami tidak percaya, karena dia seperti menutupi sesuatu. Akhirnya Rani membangunkan ibunya yang sedang tidur, dan segera memeluk ibunya erat-erat. Lalu,
mengatakan bahwa kami baru saja tersesat di Gunung Ciremai. Ibu Rani segera mencaci maki kami semua. Dia mengatakan bahwa penduduk desanya tidak ada yang berani mendaki Gunung Ciremai kecuali mencari ilmu tertentu.